suci di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Murah dan perkasa. Hanya Dia Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita masuk lagi ke pelajaran kita di level 2 halaman 21 dengan sifat Allah Maha Hadir dan juga sifat Allah yang suci. Mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati kami untuk mengenal sifat-Mu yang Maha Hadir dan suci. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, selalu siapkan buku, siapkan Alkitab, dan juga ballpoint, ya. Manakala saudara perlu menulis. Ingat, ketika saudara bertemu, pasti saudara sudah isi buku saudara. Oke, Maha Hadir. Apa definisi Maha Hadir? Allah hadir di mana-mana di seluruh alam semesta, sepanjang zaman, dan dalam sifat-sifatnya yang menyeluruh. Alkitab berkata dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, mari kita buka Amsal 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Apa artinya ini? Apa yang Tuhan bicara kepada saya lewat ayat ini? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi saya dan juga orang lain. Ia Maha Hadir. Ya. Oke. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24 tentang Maha Hadir. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Wow, luar biasa. Kehadiran Allah dinyatakan dalam bentuk Allah memenuhi langit dan bumi. Wow, besarnya Allah kita. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi untuk menyatakan bahwa Dia itu Allah yang Maha Hadir, pokoknya nggak ada yang kosong di seluruh ciptaannya ini. Semuanya Dia ada di situ. Wow. Hal ini mengandung arti pada saat kita memerlukan, kita dapat memiliki keyakinan, kepastian bahwa Allah berada sangat dekat dengan kita. Sekalipun kita tidak merasakan bahwa Ia begitu dekat dengan kita. Kita tidak dapat bersembunyi dari Allah. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi di kalangan bangsa-bangsa, di lingkungan gereja, di keluarga kita, ya, dan dalam hidup kita secara pribadi. Dia tahu. Oke? Dengan ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Jangan terlampau khawatir dalam pengembalaan. Ia hadir bersama domba-dombanya dan pasti memelihara. Kekhawatiran saya apa, saudara? Ini domba-dombanya Tuhan, kalau nggak belajar pemuridan, gimana bisa mengerti Tuhan? Gimana bisa mengenal Tuhan? Kalau mereka santai-santai aja. Itu kekhawatiran saya, saudara. Dan Tuhan tahu itu. Melalui belajar hal ini, Dia ingatkan saya. Jangan terlampau khawatir, Priscilla. Terutama dalam pengembalaan. Ia hadir, aku hadir bersama domba-dombaku. Dan aku pasti pelihara mereka. Puji Tuhan, saya tenang. Oke, kita lanjut dengan sifat-sifat yang mengungkap keilahiannya dalam hubungannya dengan ciptaannya. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan sifat-sifat yang mengungkap keilahian Allah dalam hubungannya dengan ciptaannya.
Kalau yang pertama tadi, sifat-sifat yang mengungkap atau sifat-sifat yang hanya ada pada Allah. Itu ada 6 hal kita sudah belajar ya. Sekarang masuk ke sifat-sifat yang mengungkap keilahiannya dalam hubungannya dengan ciptaannya. Yang pertama, dia suci. Apa artinya? Allah memiliki moral yang sempurna dan murni sempurna dalam segi keberadaannya. Alkitab berkata dalam Ayub 34 ayat yang ke-10. Ayub 34 ayat yang ke-10. Kita buka dulu ayat itu. Ayub 34 ayat yang ke-10. Saya baca. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Jadi, dalam Ayub ada kesaksian. Ayub bersaksi tentang Allah bahwa Allah adalah Allah yang suci. Tidak ada kecurangan padanya. Allah yang tidak mungkin melakukan kecurangan dalam hidup anak-anaknya atau siapapun. Walaupun awalnya Ayub bingung waktu mengalami penderitaan sakit, namun akhirnya ia dengan lantang bersaksi bahwa apa yang ia alami bukan karena Allah curang, tapi untuk menggenapi rencananya dalam hidup Ayub, yaitu memurnikan iman Ayub. Ayub menjadi mengenal Allah bukan dari kata orang, tapi dialami secara pribadi. Saya setuju dengan apa yang Ayub saksikan. Banyak kesaksian kalau saudara lihat di YouTube yang terkenal pada akhir-akhir ini, bagaimana Feby Viola dan suaminya Frankie Sihombing, ya, bersaksi justru dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi nothing, manusia mengenal Allah. Demikian juga Ayub, ya. Dan dia bersaksi tidak ada kecurangan yang Allah buat, ya. Baik, saudara tuliskan apa? Ya, terserah apa yang Tuhan bicara ke dalam hati saudara lewat ayat itu. Sekarang Yesaya 57 ayat 15. Ini menyangkut kesucian, sifat Allah yang suci. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wow, ini luar biasa. Apa yang Allah berbicara kepada saya lewat ayat ini tentang sifatnya yang suci? Bukti dia Allah yang suci justru mau hadir dalam hati orang yang remuk dan rendah hati, dan mau menghidupkan semangat mereka. Inilah Allah kita. Ya, beda dengan Allah-Allah lain yang berpikir ketika mereka remuk, oh ini dihancurkan oleh Allah. Justru Allah hadir menemani orang yang remuk dan rendah hati. Luar biasa, inilah Allah kita. Saya pernah mengalami kehadiran dan pertolongannya ini. Betapa sucinya Allah. Dia tidak mau ada dosa setitik pun melekat dalam hati umatnya. Jadi titik di mana saudara menerima Kristus itu penting sekali. Menerima Kristus yang saya katakan ialah saudara menyadari bahwa ia sedang mengetok di pintu hati saudara. Dan saudara kemudian dengan sadar membukakan dia pintu. Dengan tulus meminta dia masuk, apapun kondisi saudara. Nah, sejak titik itu ke depan, kalaupun saudara jatuh dalam dosa, beda cara saudara menanganinya. Karena sudah ada Roh Kudus di dalam.
Sebelum saudara menerima Kristus, saudara mau belepotan di dalam dosa, nggak ada berpikirnya untuk tobat. Mau tobat tapi nggak bisa karena diperbudak oleh dosa. Tapi ketika saudara sungguh sudah menerima Kristus, lalu saudara sempat jatuh ke dalam dosa, ini beda saudara. Kesucian Allah akan nampak di situ. Saudara tidak bisa menghindar, harus bertobat dan selesaikan. Dan dalam pemuridan 1 kita sudah diajar bagaimana menyelesaikan dosa, bukan? Ini penting. Jadi inilah sifat Allah dalam hubungannya dengan ciptaannya. Apalagi saudara dan saya adalah manusia ciptaan barunya. Sangat-sangat ia memperhatikan. Yang berikut di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 masih hubungan dengan kesuciannya dalam hubungannya dengan ciptaannya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya, tentu firman ini adalah, sekali lagi, dalam hubungan sifat Allah yang suci dengan ciptaannya. Ini yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya membaca ulang bagian ini. Saya harus mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini bukan berdasarkan hawa nafsu pada waktu kebodohan, tapi berdasarkan ketaatan saya pada perintahnya sejak saya percaya dan menerima Kristus secara pribadi. Itulah artinya kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebelum menerima Kristus, saudara tidak bisa mengambil keputusan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak bisa. Ketika saudara sudah menerima Kristus, barulah keputusan-keputusan saudara harusnya selaras dengan kehendak Allah. Oke? Hal ini mengandung arti sifat yang suci dalam hubungan dengan ciptaannya. Allah itu mutlak suci dalam setiap pikiran dan tindakannya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Hal ini mungkin apabila saya memperkenankan Roh Kudus hidup di dalam diri saya, sebagaimana Ia menghendakinya. Ini berbicara sesudah kita terima Kristus. Dan ini berbicara tentang hubungan Allah dengan umatnya yang sudah menerima Kristus. Dengan ini Allah mengajarkan saya selalu menaruh dalam hati saya bahwa Allah itu suci. Bukti Dia suci, Dia siap hadir dalam hidup orang yang remuk hatinya dan rendah hati. Dan selalu mengingatkan saya untuk ambil keputusan-keputusan di masa yang akan datang sesuai dengan perintahnya. Itulah makna bagi saya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bertindak seperti Allah bertindak. Beda. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada sesi ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada saudara yang mau bertanya, silahkan hubungi saya di 0813 825 39916. Ada juga di YouTube. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu. Dengan sifatmu yang suci, Engkau memiliki hubungan yang khusus dengan umatmu dan meminta agar kami kudus karena Engkau kudus dan tidak ada kecurangan padamu. Roh Kudus terus meluruskan hati kami agar selaras dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mempelajari sifat-Mu yang luar biasa dan hanya dimiliki oleh diri-Mu sendiri, di mana Engkau Allah yang maha hadir. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu dilambangkan dengan Engkau memenuhi seluruh bumi. Kami kagum. Terus ingatkan kami tentang sifat-sifat-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.